20 tahun yang lalu, aku mencungkil bola nagaku sendiri, dan mendirikan prasasti pernikahan naga dan Phoenix ini, bukan untuk menjalin hubungan asmara, melainkan demi menekan klan iblis di dasar laut, demi melindungi ketenangan rakyat Daksuan. Tapi sekarang, sang putri yang telah terikat janji pernikahan denganku, telah menjadi seorang permaisuri. Dan hal pertama yang dia lakukan setelah naik tahta, adalah melemparkanku ke dalam kawah peleburan obat, dan dia juga berniat menghancurkan prasasti ini sendiri, demi mendapatkan apa yang dia sebut sebagai kebebasan. Tangkap dia. Baik, Yang Mulia. Yunli, aku adalah tunanganmu, mengapa kau memperlakukanku seperti ini? Ayahanda telah tiada, dan aku sudah naik tahta. Hari ini, aku akan membasmi naga jahat sepertimu, dan menghancurkan prasasti pernikahan yang konyol ini. Di bawah prasasti ini, terkubur puluhan ribu iblis dasar laut. Jika prasasti hancur, para iblis akan keluar, bencana banjir akan melanda seluruh daratan, dan rakyat akan sangat menderita. Omong kosong, Yang Mulia. Naga ini telah bersembunyi di Daksuan selama 20 tahun. Alasannya untuk menekan iblis, sebenarnya hanyalah upaya untuk merusak nadi naga. Terlebih lagi dia ingin menggunakan pernikahan ini untuk melahap nasib keberuntungan Phoenix dalam dirimu dan menyempurnakan ilmu sihir jahatnya. Ternyata begitu. Sayap kiri wujud Phoenix milikku yang cacat, pastilah ulah kejamumu. Bukan aku yang melakukan itu. Cukup. Hari ini, aku akan meleburmu menjadi sebutir obat ajaib, menghancurkan prasasti ini, agar aku dan Daksuan bisa terlahir kembali. Tujuh hari kemudian, tubuhmu akan dilebur menjadi sebutir obat, dan prasasti ini akan segera hancur. Selama aku memakan obat inti naga ini, aku bisa memperpanjang umur hingga 1000 tahun, dan kekaisaran Daksuan ini pasti akan jatuh ke genggamanku. Kalau begitu tunggu saja 7 hari lagi. Sekelompok manusia bodoh ini, sama sekali tidak menyadari bahwa aku terlahir dengan kemampuan menguasai air dan api, hanya kawah api Xuan ini. Bahkan bisa kugunakan hanya untuk sekadar mandi. Lagi pula tanpa mereka sadari, nadi naga di Daksuan telah mengering, dan semuanya bertahan hanya karena bola naga yang kusegel di dalam prasasti pernikahan ini. Begitu prasasti itu hancur, nadi naga akan runtuh, klan iblis laut akan melepaskan diri dari segel, dan disitulah tontonan seru yang sebenarnya dimulai. Penasihat Kekaisaran, apakah ini merupakan ilmu sihir dari naga jahat itu? Sepertinya itu hanyalah sisa jejak ingatan ketika dia mendirikan prasasti pernikahan. Ini adalah kesempatan bagus untuk semua orang melihat perbuatan menjijikkan apa saja yang telah dia lakukan selama bertahun-tahun ini. Itu adalah Yang Mulia saat masih kecil. Tapi Yang Mulia, bukankah dia putri yang paling disayangi oleh mendiang kaisar? Bagaimana bisa dia jatuh ke dalam keadaan seperti ini? Lihat cepat, naga jahat itu datang. Pasti dia yang melukai Yang Mulia hingga seperti itu. Ternyata sudah sejak lama, dia mulai merencanakannya untuk menjatuhkanku. Darah naga? Dia memberikannya begitu saja? Darah inti yang hilang itu setara dengan kultivasi 100 tahun. Ini benar-benar merusak kekuatannya sendiri. Kenapa? Bagaimana bisa dia menyelamatkanku? Semuanya, jangan sampai tertipu oleh naga jahat ini. Lihat luka-luka di tubuh Yang Mulia. Itu pasti semua perbuatannya. Sudah pasti, dia takut mendiang kaisar akan menuntut pertanggungjawaban. Itu sebabnya dia melakukan apapun untuk menyembuhkan Yang Mulia. Takut. Ali sangat takut. Jangan takut lagi. Sudah, jangan takut. Ternyata, bukan ayah sudahlah. Ayah, Beritahu aku di mana rumahmu. Aku akan mengantarmu pulang. ternyata orang yang dia selamatkan dengan mempertaruhkan nyawa, bukan aku. Peluk yang erat, aku akan membawamu pulang. Sudah sampai. Itu rumahku. Melapor, Yang Mulia.
Gadis itu sudah dilempar ke laut dan sudah dibereskan. Baguslah kalau begitu. Aku memiliki 13 pangeran dan putri. Anak dari seorang budak hina sepertinya. Memang seharusnya sudah lama ditiadakan. Ayahanda, ternyata ayahandalah yang mengatur orang untuk mendorongku ke dalam laut. Jangan menangis. Ada aku di sini. Mulai sekarang kamu ikutlah denganku. Menjadi adik milikku. Mau kan? Kakak, Bagaimana bisa seperti ini? Ayahanda tega mengirim orang untuk meniadakanku dengan tangannya sendiri. Tapi sejauh ingatanku, aku adalah putri kesayangan ayahanda. Jangan-jangan, inilah bagian dari ingatanku yang hilang, bagian ingatan yang itu. Apa? Ternyata begitu kejadiannya. Inilah kebenaran yang sesungguhnya. Dahulu Kaisar terdahulu mengatakan kepada publik bahwa beliau telah menemukan kembali putri kesayangan yang hilang di kalangan rakyat dan sangat memanjakannya. Siapa sangka ternyata beliaulah pelakunya? Ternyata pemuda dari ras naga inilah yang telah menyelamatkan Yang Mulia, bahkan membesarkannya selama 3 tahun. Pantas saja kemudian, dia bisa mendirikan prasasti pernikahan dengan Yang Mulia. Bodoh. Disinilah letak rencana busuk naga jahat yang sangat licik itu. Dia merawat Yang Mulia di sisinya, berlagak baik hanya demi keuntungan diri sendiri, membujuk anak kecil itu agar bergantung padanya, baru kemudian dia mendapatkan kesempatan untuk bertunangan. Lagi pula sebagai seekor naga sejati, mengapa dia bersikeras harus menikah dengan manusia? Benar sekali. Pasti begitu kenyataannya. Kakak, cepatlah. Hari ini kita harus mengumpulkan 1 keranjang penuh untuk nenek. Larinya pelan-pelan saja, hati-hati jangan sampai jatuh. Kamu begitu nempel pada kakak, kelak jika kakak menikah, bagaimana nasibmu nanti? Kalau begitu aku yang akan jadi pengantin kakak. Gadis bodoh. Kakak? Kakak, kamu kenapa? Ali. Jangan takut. Kalian lihat itu? Inilah wujud aslinya yang sebenarnya. Dia pasti terkena serangan balik karena mempelajari ilmu sesat. Atau dia hendak berbuat tidak senonoh kepada Yang Mulia. Dialah orang yang kali ini merenggut aura Phoenix langit milikku. Jika tidak, aku pasti sudah menembus tingkat surga. Tapi dia juga telah menyelamatkan nyawaku. Tunggu dulu. Kalian lihat. Dia tidak melakukan hal buruk kepada Yang Mulia. Itu adalah Kakak, buka pintunya. Buka pintunya, biarkan aku masuk. Biarkan aku masuk ke dalam. Sejak 3 tahun yang lalu, saat memindahkan kutukan pemakan hati pada tubuh Xiaoli ke dalam tubuhku sendiri, setiap beberapa hari sekali, aku harus menahan rasa sakit yang membakar hati ini. Jangan sampai dia melihat keadaanku yang seperti ini. Dia akan ketakutan. kutukan pemakan hati. Itu adalah ilmu terlarang. Siapa yang tega mencelakai Yang Mulia saat beliau masih sangat kecil? Dia ternyata memindahkan tanda kutukan itu ke dalam tubuhnya sendiri. Selama 3 tahun itu, dia selalu menanggung siksaan seperti ini. Sepertinya dia benar-benar tulus memperlakukan Yang Mulia dengan baik. Itu hanyalah sebuah taktik belaka. Jika bukan dia yang memberi kutukan itu, mana mungkin dia tahu cara mengatasinya? Tanda kutukan? Aku ingat sekarang. Dahulu di istana, ada seseorang yang meracuni supku. Itu bukan perbuatannya. Xiaoli. Apa kalian melihat Xiaoli? aku melihatnya pergi ke gunung. Katanya ingin mengambil rumput matahari merah untuk menyembuhkan kakak. Rumput matahari merah. Itu hanya tumbuh di tebing pemutus jiwa. Di tempat berbahaya seperti itu,
Bagaimana mungkin dia pergi ke sana? Di tempat tanda pelacakan itu berada, ternyata ada aura iblis yang sangat kuat. Xiao Li, kamu tidak boleh sampai terluka. Makhluk terkutuk, lepaskan dia. Klan Naga, ini bukanlah Laut Timur. Beraninya bocah ingusan sepertimu bertindak seenaknya di sini? Kalian semua perhatikan baik-baik. Iblis pohon ini berada di puncak tingkat bumi. Sedangkan saat itu, naga jahat ini baru saja memasuki tingkat misterius. Dia pasti tidak punya peluang untuk menang. Lalu bagaimana mereka bisa lolos dari maut? Pasti pada saat kritis, Yang Mulia membangkitkan citra Dharma Phoenix Langit. Naga jahat ini pasti melihat kekuatan Phoenix yang tiada tara, makanya niat serakah itu muncul. Jika demi menyelamatkanku, dia bertaruh nyawa hingga seperti ini, maka hawa Phoenix Langit ini, anggap saja sebagai balas jasanya. Kakak, jangan hiraukan aku lagi. Cepatlah pergi. Cacing kecil, enyahlah kembali ke laut. Jiwa gadis ini adalah santapan yang sangat berharga. Aku sudah berjanji untuk melindunginya. Bagaimana mungkin? Kamu ternyata memiliki wibawa dari Kaisar Naga berdarah murni. Dasar makhluk hina. Dia telah membakar sumber energinya. Ini akan membuatnya tiada. Mengorbankan nyawa demi nyawa? Apakah ini bisa disebut sebagai rencana? Mungkin bagi Yang Mulia, dia benar-benar memiliki perasaan tulus. Tapi selain itu, dia tetap saja lebih rendah dari binatang. Moyu karena dendam pemusnahan kaumnya, telah bersabar sekian lama, kini dia akhirnya angkat bicara. Hawa dingin es surga. Salah satu bakat tertinggi dari klan naga. Dia benar-benar telah membangkitkannya. Kakak, Xiao Li, kamu tidak terluka, kan? aku salah. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Sudah tidak apa-apa. Jangan takut. Sudah bangun? Kemari, minumlah obatnya. Tolong terima saya sebagai murid senior. Kekuatanku rendah, tidak pantas untuk mengajarimu. Ini adalah pedang Siuluo pusaka keluarga saya. Jiwa pedang memberitahu saya bahwa saya harus menghabisi 100 monster tingkat bumi agar bisa mendapatkan pengakuannya. Tapi aku terlalu lemah. Hadirin sekalian, kalian dengar itu? Ternyata Dewa Pedang ternyata sejak dulu memiliki pedang Siuluo, senjata terkutuk ini.
Naga jahat ini pasti mengetahui hal ini. Kemudian melacaknya sampai ke keluargamu, habisi seluruh keluarga. Hanya demi menjadikan mereka tumbal untuk pedang ini. Dendam atas musnahnya keluargaku takkan pernah terlupakan. Seharusnya dulu aku tidak sebodoh itu, menunjukkan pusaka keluarga ini kepada orang-orang. Jika senior bersedia mengajariku, pedang ini akan kuserahkan kepadamu. Tidak perlu. Aura jahat pedang ini bisa merusak hati. Jika dipegang terlalu lama, kamu akan jatuh ke jalan kegelapan. Rawatlah dengan sarung pedang ini, agar bisa menetralkan aura jahatnya. Ini berasal dari perpustakaan rahasia klan naga, sebuah teknik pedang Changlan. Bakatmu sangat luar biasa, jangan biarkan kebencian dan aura jahat itu menghancurkan jalan hidupmu. Terima kasih, Guru. Sorot matanya, terlihat seperti ayah. Dulu, dia juga seperti ini, memohon padaku agar diajari. Ternyata begitu rupanya, Luran bukan saja tidak merebut pedang itu, malah memberikan sarung pedang dari sisik naganya sendiri. Bahkan teknik yang membuat dewa pedang tersohor di dunia, yakni teknik pedang Changlan, ternyata juga diberikan olehnya. Mana mungkin dia pembantai keluarganya? Jelas sekali dia adalah guru yang berjasa. Tidak benar, tidak. Bagaimana bisa seperti ini? Tapi kejadian di klan saat itu jelas-jelas dilakukan oleh klan naga. Mungkinkah benar-benar bukan dia pelakunya? Semuanya benar. Tapi bagaimana aku bisa melupakan hal yang sangat penting seperti ini? Bahkan mengkhianati guruku sendiri. Lagi-lagi ayah, siapa sebenarnya orang itu? Hingga dia rela berkorban sedalam ini. Kakak, kamu buka pintunya, biarkan aku masuk menemanimu. Xiaoli, jadilah anak penurut, jangan masuk. Aku juga ingin berkultivasi. Aku juga ingin menjadi kuat, untuk melindungi kakak. Xiaoli, kamu tidak memiliki bakat untuk berkultivasi. Memaksakan diri akan merusak pondasi tubuhmu. Jangan takut. Kakak akan mencari cara. Lelucon macam apa ini? Apa yang dia tahu? Yang Mulia memiliki citra Dharma Phoenix Langit. Dia adalah takdir yang terpilih. Setelah terbangun kemudian, hanya dalam 3 tahun, sudah mencapai puncak tingkat bumi. Mana bisa dia sembarang menilai? Benar sekali. Bakat yang mulia sungguh tiada tara. Bagaimana mungkin manusia biasa bisa mengukurnya? Apakah saat itu aku terbangun? Mungkinkah demi energi Phoenix surgawi? Dia tega mengabaikan semua kasih sayang itu, lalu hendak menghabisiku? Aku Luran dari ras naga, ingin menghadap senior Phoenix surgawi. Bocah dari ras naga, kamu berani menerobos wilayah terlarangku? Apa kamu ingin tiada? Junior ini ingin meminta 1 kristal darah Phoenix, saya bersedia membayar dengan harga apapun. Kurang ajar. Kristal darah Phoenix adalah hasil jerih payahku selama 1000 tahun. Apa menurutmu kamu pantas memintanya? Senior, saya hanya minta 1. Penasihat Kekaisaran. Apa sebenarnya kegunaan kristal darah Phoenix? Menurut catatan kuno, kristal darah Phoenix bisa mengubah fisik manusia biasa dan membantunya mendapatkan garis keturunan Phoenix surgawi. Tapi benda ini butuh 10.000 tahun untuk terbentuk. Phoenix surgawi tidak akan mungkin memberikannya. Yang Mulia, jangan terlalu banyak berpikir. Citra Dharma Phoenix langit Anda pasti bangkit dengan sendirinya dan tidak ada hubungannya dengan naga jahat itu. Tapi jika tidak ada hubungannya denganku, kenapa dia sampai bertaruh nyawa demi kristal darah Phoenix? Lalu garis keturunan Phoenix surgawi milikku ini, sebenarnya... Lancang sekali. Senior, berikan kepadaku kristal darah Phoenix. Benar-benar orang gila? Baiklah, aku benar-benar menyerah padamu. Kristal darah Phoenix bisa kuberikan padamu, tapi kamu harus menukarnya dengan sepasang tanduk naga. Baik. Senior. Jika benda ini tidak digunakan oleh klan Phoenix,
hanya akan didapat setengah dari garis keturunannya. Apakah ini sepadan? Dia adalah adikku. Melakukan apapun untuknya itu sangat sepadan. Ternyata benar kamulah yang memberikannya padaku. Kakak, aku akan membebaskanmu sekarang juga. Yang mulia, jangan gegabah. Meskipun dia memberimu garis keturunan, itu pasti bagian dari rencana masa depannya. Jika tidak, mengapa dia memaksa mendiang kaisar untuk mendirikan monumen pernikahan? Pasti tujuannya untuk merebut kekuatan naga. Benar. Ada juga masalah kekuatan naga dan monumen pernikahan itu. Kakak, apa yang sebenarnya kamu rencanakan? Xiaoli, aku punya cara agar kamu bisa berlatih kembali. Kakak, orang-orang dari istana datang menjemputku pulang. Tidak. Bagaimana mungkin Kaisar Xuanwen tiba-tiba mengakuinya? Dialah yang memerintah langsung untuk mendorongnya ke laut. Xiaoli, jika dia tulus membawamu kembali ke istana, aku pasti ikut senang. Aku pasti akan sangat senang untukmu. Tapi jika ada yang ingin mencelakaimu, aku tidak akan pernah mengampuninya. Masih belum cukup. Darah keluarga kerajaan masih kurang sedikit lagi. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu tega menyakiti anak-anakku? Kaisar Rendah, rasakan pembalasanku hari ini. Dendamku padamu tidak akan pernah berakhir. Aku tentu saja akan menggunakan garis keturunan keluarga Kekaisaran Daksuan untuk mengasah senjata pusakaku. Untungnya kamu masih punya anak yang terbuang di luar sana. Kalau tidak, hartaku ini tidak akan pernah merasa kenyang. Kakak, tolong aku. Anak bodoh, kakak-kakakmu yang ada di istana, semuanya sudah tiada di bawah sana. Jangan buru-buru, aku akan segera mengirimmu untuk menyusul mereka. Kamu ingin kuhabisi. Bangsa naga, bahkan memiliki garis keturunan yang murni. Langit memihakku. Garis keturunan bangsa naga, dibandingkan dengan puluhan bangsawan sampah ini, jauh lebih kuat jika digabungkan. Klan Guijiao? Bukankah kalian 100 tahun yang lalu sudah dimusnahkan? Dendam pemusnahan kaumku tidak akan pernah terlupakan. Bangsa nagamu bersekutu dengan manusia dan membantai seluruh kaumku. Hari ini, aku akan membuat kalian membayar semua itu. Kakak, selamatkan aku. Lihat itu, pedang darah Jiuyu. Hanya kurang satu langkah pengorbanan darah. Gunakan darah nagamu untuk membasahi pedang ini. Kalau tidak, hentikan. Kenapa? Kamu merasa sayang? Kalau begitu berikan darahmu sebagai gantinya. Klan Guijiao? Itu adalah bangsa monster yang paling kejam di laut dalam. 100 tahun lalu, mereka sudah dibasmi oleh bangsa naga dan Dashuan yang bekerja sama. Bagaimana mungkin masih ada yang tersisa? Dia ingin menggunakan darah naga untuk membasahi pedangnya. Jika Luran benar-benar melakukan pengorbanan darah itu, pasti dia akan kehilangan banyak tenaga. Bahkan mungkin bisa kehilangan nyawanya. Lihatlah baik-baik kalian semua. Naga jahat ini membantu kejahatan, bekerja sama dengan kaum iblis itu. Jangan pedulikan aku. Cepat pergi. Kamu bisa tiada. Jangan takut. Kakak tidak sakit. Tidak. Dia benar-benar memberikan darahnya. Seandainya itu adik perempuanku sendiri, aku rasa aku tidak akan sanggup melakukannya. Bodoh. Dia sedang memberi makan energi iblis. Dia membantu kejahatan. Berhasil. Berhasil. Pedang darah Jiuyu akhirnya berhasil. Kembalikan Xiaoli padaku. Klan Guijiao benar-benar memiliki orang bodoh seperti itu dari klan naga. Tenang saja, setelah aku selesai memanfaatkannya, aku akan membiarkannya tetap utuh saat dia tiada nanti, agar kalian semua bisa bersatu kembali. Xiaoli, Dia benar-benar mempertaruhkan nyawa demi aku. Padahal tadi aku sempat mengira dia punya niat buruk padaku. Kakak, aku percaya padamu. Aku akan melepaskanmu sekarang. Yang mulia,
Jika bukan karena pengorbanan darahnya, bagaimana mungkin pedang iblis itu bisa terbentuk? Dia sebenarnya membantu penjahat melakukan kejahatan. Tapi dia melakukan itu demi menyelamatkan Yang Mulia. Penasihat kekaisaran? Jika dia memang ingin menyakitiku, kenapa dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanku? Mengapa sekarang dia tampak begitu menderita? Ini, Yang Mulia, jangan biarkan diri Anda tertipu oleh penampilan luar. Dia pasti punya rencana tersembunyi yang lebih dalam. Yang Mulia bahkan mulai membela naga jahat ini. Mungkinkah hati Anda benar-benar sudah goyah? Tidak ada gunanya. Mereka sudah masuk ke dalam makam kaisar. Kamu tidak akan bisa masuk ke sana. Bagaimana cara masuk ke dalam? Hanya darah dari keturunan bangsawan kekaisaran Daksuan yang bisa membuka pintu masuk makam kaisar. Orang berpakaian hitam itu menumpas pedang darah Jiuyo hanya untuk mengumpulkan darah bangsawan yang cukup agar bisa masuk secara pak. Kalau begitu gunakan darahku untuk membukanya. Jangan, kamu bukan anggota keluarga kerajaan. Bahkan jika kamu memberikan seluruh darah di tubuhmu pun tidak akan ada gunanya. Daripada membiarkan iblis itu mendapatkan rahasia di dalam makam kaisar, lebih baik meledakkan makam ini dan menghancurkan segalanya. Dia masih ada di dalam. Kamu sudah gila? Memaksa buka pintu makam kaisar, kamu akan terkena serangan balik hingga tiada. Cepat hentikan. Lebih baik dengarkan aku. Hancurkan saja makam kekaisaran itu. Kakak, Apa dia sudah tidak sayang nyawa? Semuanya, perhatikan baik-baik. Mendiang kaisar baru saja bilang ingin menghancurkan makam, itu demi kebaikan seluruh rakyat di dunia. Naga jahat ini bertindak sesuka hati, mengabaikan keselamatan negeri Daksuan. Mendiang kaisar memang sangat bijaksana. tapi dia sedang menyelamatkanku. Apa katamu? Menghancurkan makam kekaisaran? Makam itu dibangun di atas titik energi naga. Monster itu pasti berniat mencuri kekuatan sumber energi naga tersebut. Daripada membiarkan dia berhasil, lebih baik kita hancur bersama-sama. Yunli masih ada di dalam sana. Dia hanyalah anak haram yang dilahirkan oleh seorang pelayan hina. Jika Tuan menyukainya, aku bisa memberikan seluruh selir dan wanita cantik di istana untuk Anda. Ternyata di mata ayah, aku bahkan tidak lebih berharga dari semut. Ucapan mendiang kaisar ini tampaknya tidak sejalan dengan apa yang baru saja dikatakan oleh penasihat kekaisaran tentang rasa cinta yang besar itu. Mendiang kaisar sebagai pemimpin negara, memikirkan keselamatan seluruh rakyatnya adalah hal yang wajar saja. Apalagi sekarang makamnya baik-baik saja. Artinya beliau tidak benar-benar bermaksud begitu. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Aku adalah kaisar. Diam. Dia adalah adik perempuanku. Aku sudah berjanji akan melindunginya seumur hidup. Sekarang, serahkan padaku cara untuk masuk ke makam kekaisaran itu, atau jika tidak, akan kubuat seluruh isi istana ini. Menemaninya di alam baka. Demi aku, dia berani melawan ayah. Lancang sekali. Naga jahat ini berani menyerang mendiang kaisar, bahkan mengancam menghancurkan seluruh istana. Pengkhianat seperti ini harus segera kita hukum. Dia hanya sedang sangat marah, siapapun di posisinya akan melakukan hal yang sama. Yang Mulia, mohon maaf, hamba terlambat menyelamatkan Anda. Tangkap pengkhianat ini sekarang juga. Buat perhitungan dengannya sampai habis. Aku tidak ingin melukai siapapun. Ilmu hitam apa yang kamu gunakan ini? Sudah kukatakan, aku tidak ingin melukai orang. Bagaimanapun juga kamu adalah ayahanda dari Xiaoli, aku tidak akan menghabisimu. Aku hanya ingin kamu memberitahukan cara masuk ke dalam makam kaisar. Baiklah. Aku akan membawamu ke sana. Di dalam makam kaisar terdapat banyak jebakan. Bagi siapapun yang bukan anggota keluarga kerajaan yang masuk, nyawa mereka pasti akan melayang. Apakah kamu benar-benar ingin pergi ke sana? Demi menyelamatkannya, aku tidak akan menyesal sedikit pun.
Lihatlah baik-baik semuanya. Naga jahat ini, demi menyelamatkan Yang Mulia, tidak segan-segan memaksa masuk ke makam kaisar. Kelihatannya sangat setia, namun kenyataannya itu mengungkap niat bulusnya yang sebenarnya. Niat apa? Dia merencanakan ini langkah demi langkah. Tujuannya adalah untuk masuk ke dalam makam Kaisar Daksuan milik kita dan melahap urat nadi naga. Apa yang dikatakan penasihat negara sangatlah benar. Jika dia benar-benar tulus, seharusnya dia membuktikan kesuciannya di tempat. Kakak, sebenarnya apa yang sedang kamu lakukan? Tolong. Jangan mendekat. Kamu adalah... Itu adalah adikku, Luo Lingmo. Ternyata dia terjebak di makam kaisar. Naga jahat inilah yang mencelakainya. Luo Feishue, lancang sekali kamu. Ini adalah kekaisaran Daksuan, jangan harap kamu bisa berbuat semaunya. Meski Anda adalah seorang permaisuri, Anda tetap tidak bisa menghentikan aku. Sebelum adikku tiada, potret yang dikirimkannya adalah orang ini. Dialah penjahat yang telah menghabisi adikku. Moyu, dia adalah musuh yang memusnahkan seluruh klanmu, dan kamu menghalangiku? Aku hanya merasa ada yang aneh dengan masalah ini. Lihat itu. Jangan takut, katakan padaku, mengapa kamu bisa berada di sini? Aku berasal dari lembah 10.000 monster. Secara tidak sengaja terhempas oleh badai ruang, dan terjebak di sini selama berhari-hari. Monster-monster perunggu itu terus mengejar untuk menghabisiku. Siapapun yang lancang memasuki makam kaisar akan segera dihukum. Penolong, cepat lari. Mereka jauh lebih kuat dari monster sebelumnya. Jangan takut, aku di sini. Kurang ajar. Karena kehilangan banyak darah saat ritual darah tadi, aku sudah kehilangan banyak energi. Aku sudah kehilangan banyak energi. Penolong, hati-hati. Enyahlah. Sungguh keras kepala. Sekarang terima nasibmu. Dia terluka parah begini, dia sudah pasti tiada. Kakak, Semuanya lihat sendiri. Naga jahat ini menerobos makam kaisar, dia menjemput ajalnya sendiri. Begitu dia tiada nanti, prasasti pernikahan akan hancur sendiri, dan bahaya garis keturunan naga akan terselesaikan. Apa yang dikatakan penasihat negara sangat tepat. Tuan penolong, jangan pedulikan aku lagi. Cepatlah lari. Aku tidak bisa membiarkanmu begitu saja tanpa menolong. Mutiara Naga, muncul! Tuan penolong, Ternyata mutiara naganya rusak. Ini adalah pondasi utama kaum naga. Pantas saja dia bersedia tinggal di Daksuan. Dia merencanakan sesuatu pada kekuatan Phoenix milik Baginda. tapi dia melakukannya demi menyelamatkan orang. Hal itu masih bisa dimaklumi. Dengan keberadaan adikku yang memiliki raga Tai Linglong, dia tidak mungkin menginginkan kekuatan Phoenix milikmu. Raga Tai Linglong? Jenis raga yang jika berlatih bersama pria, bisa meningkatkan kekuatannya secara drastis dan memulihkan seluruh asal kekuatannya. Raga yang sangat langka itu? Benar, karena adikku memiliki raga seperti itu, makanya lembah 10.000 monster melindunginya dengan segenap tenaga. Tapi entah kenapa saat upacara pengorbanan dia tertelan badai ruang dan waktu lalu menghilang. Ternyata dia terdampar ke dalam makam bawah tanah kerajaan Daksuan ini. Setelah ini, penjahat itu pasti demi memulihkan lukanya,
akan mengisap seluruh energi adikku sampai dia tiada. Karena itulah dia. Bagaimana mungkin ada kejadian seperti itu? Luran ini benar-benar bajingan. Sungguh malang nasib Nona Luo dengan segala niat baiknya. Cepat lihat. Luo Lingmo sudah melepaskan baju luarnya. Jangan-jangan Jangan dilarang melihat. Siapapun yang berani melihat, aku akan membuat perhitungan dengannya. Tunggu dulu. Kakak, dia ternyata menolak. Apa? Tuan Penolong, terima kasih sudah mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkanku. Waktuku sudah tidak lama lagi, tapi aku tidak menyangka masih ada orang yang sudi berjuang demi aku. Tubuh rahasia Taiyin milikku ini akan kuserahkan padamu. Setidaknya ini bisa memulihkan lukamu, agar kamu bisa keluar dari sini hidup-hidup. Tidak perlu. Tuan Penolong, aku memiliki tubuh rahasia Taiyin. Asalkan berlatih bersamaku, kamu akan bisa memulihkan semua lukamu. Umurku tinggal 1 bulan lagi. Aku sudah bersiap untuk tiada. Izinkan aku membalas budimu. Aku datang ke sini untuk menyelamatkan orang, bukan untuk menodai kehormatan wanita yang tidak bersalah. Tapi... Jika kamu merasa tidak enak hati, papahlah aku untuk menuju tahap berikutnya. Tuan Penolong, apa kamu tidak tahu betapa hebatnya tubuh rahasia Taiyin? Itu adalah fisik latihan bersama yang sangat diidamkan oleh semua pria di dunia demi melindungiku, lembah 10.000 monster. Bahkan tidak segan mengaktifkan formasi besar dan menyegel lembah ini selama 100 tahun. Apalagi mustika nagamu juga sudah rusak. Pria sejati tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Berdirilah. Jika kamu sedikit-sedikit ingin membuka baju demi membalas budi, aku akan pergi sendiri saja. Dia lebih memilih menyeret tubuhnya yang terluka menuju ajal daripada berlatih bersamaku. Ternyata ada orang seperti dia di dunia ini. Tuan Penolong, kamu benar-benar orang yang bodoh. Ayo pergi. Dia benar-benar menolaknya. Tapi bukankah seharusnya dia yang mencelakai Moer? Kakak, kamu sangat baik. ini pasti hanya taktik menarik ulur. Dia terluka parah seperti itu. Pastinya sudah tidak berdaya lagi. Makanya berpura-pura menjadi pria budiman. Meskipun di hadapannya ada tubuh rahasia Taiyin, dia malah berkata, pria sejati tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang dihindari. Mungkinkah orang seperti itu adalah penjahat yang menghabisi seluruh keluargaku? Ini adalah air pemutus cinta. Di dalam makam kekaisaran, bagaimana bisa ada benda seperti ini? Air pemutus cinta? Benda macam apa itu? Air ini secara khusus mengikis keinginan dalam hati. Jika hatimu bersih tanpa keinginan, kamu akan bisa melewatinya dengan sangat mudah. Tapi jika keinginanmu sangat mendalam, kamu akan segera membusuk saat menyentuhnya, bahkan tulang dan dagingmu akan lenyap. Penolong, berhentilah. Pasti ada pintu keluar lain di makam ini. Mari kita kembali mencari. Tidak bisa. Aku bisa merasakannya. Xiaoli ada di arah ini. Tapi bagaimana dengan lukamu? Apapun yang terjadi, aku harus melewati kolam air ini. Penolong, jangan. Penolong. Kalian semua sudah lihat sendiri kan? Keinginannya sangat kotor. Begitu menyentuh air, tubuhnya langsung hancur seperti itu. Dia pasti melihat adik dari Luo Fexue yang secantik bidadari, lalu memiliki pikiran mesum. Kalau tidak, mana mungkin dia menderita sesakit ini. Perkataan penasihat kekaisaran sangat tepat. Tadinya kukira dia adalah pria sejati yang jujur, tak disangka ternyata semuanya hanya sandiwara. Ternyata begitu. Semua sikapnya yang pura-pura terhormat itu hanyalah sebuah topeng. Terhadap adikku, ternyata dia memang punya niat yang busuk. Kakak, apa kau benar-benar punya pikiran rendah seperti itu? Tunggu sebentar. Coba dengarkan.
Xiaoli, aku harus menyelamatkanmu. Tunggulah aku. Kakak segera datang. Tuan penolong. Apa? Ternyata hasratnya adalah untuk menyelamatkan Baginda? Dia menanggung penderitaan seperti ini hanya demi menyelamatkan Baginda. Ini sungguh sangat menyentuh hati. Ini tidak mungkin. Ini pasti hanya rayuan mautnya saja. Mana mungkin ada orang yang hasratnya adalah menyelamatkan orang? Dia menanggung rasa sakit yang luar biasa, tapi yang ada di pikirannya malah menyelamatkan orang lain. Kakak, maafkan aku. Aku sampai bisa salah paham padamu. Tuan penolong, kembalilah. Kenapa? Kenapa kamu begitu bodoh? Kakak, Barang tidak berguna, dia pasti sudah tidak berdaya karena hancur. Itu sebabnya dia tenggelam. Selanjutnya, dia pasti akan segera menyakiti adik perempuanku. Sain Luo benar sekali. Sebelum tiada dia pasti akan berpikiran jahat. Tubuh Taiyin Linglong sudah ada di depan mata. Mana mungkin dia melepaskannya? kakak, Akhirnya sampai juga di sini. Setelah sekian lama aku menunggu. Sungguh berkesan. 99 reinkarnasi tubuhku ini ternyata begitu setia. Seandainya itu aku tidak akan sebaik itu untuk memanjakan gadis itu. Tidak. Aku akhirnya tersadar sepenuhnya di kehidupan ini. Aku sebenarnya adalah hewan mitologi kuno naga hijau yang tewas demi melindungi alam semesta. Setelah bereinkarnasi sebanyak 99 kali, melewati begitu banyak perubahan zaman, hanya demi menemukan dia. Ya. Tidak menyangka di kehidupan ini, akan bertemu dengan batu 5 warna di dalam makam kaisar, yang membantuku bangkit lebih awal. Di kehidupan kali ini, akhirnya aku menemukan reinkarnasi dari ayah, yaitu Yunli. Namun dia dibawa pergi secara paksa oleh Gui Jiao. Ayah, aku pasti akan membawamu kembali. Apa itu? Begitu bunga teratai ini muncul, kita tidak bisa lagi melihat situasi Luran. penasihat kekaisaran, benda apa ini? Mengapa sebelumnya kita tidak bisa melihat keadaan kakak? Sepertinya ini adalah sejenis pusaka spiritual alam semesta. Pusaka spiritual? Sepertinya dialah yang menyelamatkan nyawa naga jahat itu. Dengan demikian, maka Luo Lingmo seharusnya sudah dalam keadaan aman sekarang. Benar-benar pembawa sial yang berumur panjang. Aku ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi padanya hingga menyebabkan adikku tiada. Ini semua salahku. Harusnya aku menghentikan Tuan Penolong. Tuan Penolong, jika terjadi sesuatu yang buruk padamu, sekalipun aku harus tiada, aku harus menyelamatkanmu kembali. Itu, benda apa itu?
Luka-lukanya tidak hanya sudah sembuh total, tapi auranya ini jelas-jelas menunjukkan dia sudah di tingkat surga. Bagaimana mungkin? Tadi dia masih sekarat. Kenapa sekejap mata bisa menembus tingkat surga? Apakah benda pusaka ini memang punya khasiat sehebat itu? Sial, seandainya aku bisa masuk ke makam kaisar, pasti akan sangat menyenangkan. Kakak terlihat sangat gagah. Tapi selama bertahun-tahun di Daksuan, kenapa dia selalu berpenampilan sesederhana itu? Apa dia sedang menyembunyikan kekuatannya? Cara Lingmo menatapnya tidak biasa. Gadis ini jangan-jangan... Tidak! Mana boleh begitu? Maaf, aku tidak memperhatikan. Membuatmu harus melihat ini, mohon dimaafkan. Tidak apa-apa. Yang penting penyelamat baik-baik saja. Naiklah. Kita bisa menyeberangi kolam ini dengan bunga teratai. Terima kasih penyelamat. Berdiri yang tegak. Tidak. Lingmo, jangan sampai hatimu dibutakan oleh orang rendah ini. Aneh. Melihat dia akrab dengan wanita lain? Kenapa aku merasa dadaku terasa sesak? Tidak. Kenapa aku harus memedulikan hal ini? Ini adalah luhur dari keluarga Kekaisaran Daksuan, Kaisar Xuanzu. Pencuri dari mana kalian? Beraninya menyusup ke wilayah makam Kekaisaran Great Xuan milikku. Mengganggu tidur panjang yang mulia. Harus dihukum. Penolong. Senior, saya adalah Luran. Saya datang ke sini demi menyelamatkan adik perempuan saya, Yunli yang dibawa paksa oleh Gui Jiao. Dia telah dibawa jauh ke pusat Nadinaga. Nyawanya sedang terancam. Saya mohon senior bisa memahaminya dan mengizinkan saya lewat. Menyelamatkan orang? Lelucon macam apa ini? Di dalam makam kaisar ini isinya hanya orang yang sudah tiada. Bagaimana mungkin ada orang hidup yang bisa diselamatkan? Itu bohong. Tidak, bagaimana mungkin? Segel inti dari Nadinaga, ternyata ada seseorang yang melewati indera penciumanku dan masuk menyusup ke sana. Pasti itu perbuatan Gui Jiao. Dia menggunakan darah keluarga Kekaisaran Dashuan untuk membuat senjata terlarang dan mencemari segel tersebut. Senior, waktu sudah mendesak. Saya mohon segera kirimkan saya pergi ke lokasi Nadinaga itu. Jika perkataanmu memang benar, berarti rencana Gui Jiao ini sangat berbahaya. Aku bisa mengaktifkan formasi kuno untuk mengirimmu ke sana. Namun, gadis kecil ini tidak boleh ikut. Kenapa? Aku ingin ikut bersama dengan penolong. Fisikmu sudah lemah sejak lahir. Kekuatan aslimu juga sudah terkuras. Umurmu sudah tidak lama lagi. Jiwamu terlalu lemah. Dalam formasi teleportasi, daya hancur ruangannya sangat besar. Kamu tidak akan sanggup menahannya. Dan jiwamu pasti akan musnah. Meninggalkannya sendirian di sini juga akan membuatnya tiada. Senior, oh masih ada cara yang lain. Ada seseorang yang bersedia mengeluarkan energi jiwa yang kuat dari dirinya untuk membentuk pelindung yang kokoh guna menyelimuti serta melindungi jiwa gadis itu sepenuhnya dan menghalanginya dari guncangan dimensi ruang. Namun hal ini sangatlah berisiko. Jika terjadi sedikit kecelakaan dalam prosesnya, kekuatan jiwanya akan berbalik. Kamu pasti akan terluka parah, bahkan bisa merenggut nyawamu. Apakah kamu bersedia? Apakah kamu bersedia? Tentu saja aku bersedia. Penolong. Terima kasih. Ini adalah kekuatan jiwa surgawi. Dia bahkan menggunakan jiwanya sendiri untuk melindungi gadis itu. Kepada wanita asing sekalipun, dia bisa bersikap seperti ini? Kekuatan ini pasti bukan dari klan naga biasa. Orang tuanya akan membantumu. Bangkit. Makhluk busuk, berhenti.
Akhirnya datang juga. Sayangnya, sudah terlambat. Xiaoli, ini aku. Penolong, cepat menghindar. Bodoh, cepat menghindar. Xiaoli, Penolong, jangan memaksakan dirimu lagi. Cepat pergi. jiwanya sedang tergerus. Ayah, bahkan jika harus berinkarnasi 1000 kali, 10.000 kali, aku pasti akan menemukanmu. Siapa sebenarnya ayah itu? Apa aku benar-benar reinkarnasinya? Yang mulia, jangan terpancing oleh perkataan sesat. Anda adalah putri surgawi di kerajaan Daksuan, penguasa tertinggi. Bagaimana mungkin Anda reinkarnasi dari suku siluman? Ini hanyalah taktik untuk memanipulasi pikiran Anda. Wanita kejam, beraninya kamu melawan. Kamu bisa menahannya sekali, tapi apa kamu bisa menahannya untuk kedua kalinya? Aku ingin kamu melihatnya sendiri saat dia tiada tepat di hadapanmu. Tidak apa-apa. Ada aku di sini. Jangan takut. Ini, Yang Mulia, malah ingin mengakhiri hidup. Jangan. Jangan, cepat hentikan. Bodoh, demi seorang manusia fana, sampai tidak memedulikan nyawamu, benar-benar sangat lucu. Kakak, maafkan aku. Masih ada harapan? Kristal darah Phoenix. Ini tidak mungkin. Jika dia adalah reinkarnasi dari ayah, mengapa dia hanya memiliki separuh dari kekuatan Phoenix? Bocah klan naga, apa kamu tercengang? Hari ini adalah saat terakhirmu. Tidak berguna.
segel nadi naga, hancur. Di dalam makam kekaisaran, ternyata ada monster semengerikan itu. Mengapa ayahanda tidak pernah menyebutkannya? Begitu roh-roh penasaran ini muncul, mereka akan menjadi ancaman besar. Mungkinkah Luran yang telah membereskan masalah ini? Roh penasaran sebanyak ini, mana mungkin dia sendiri bisa menghadapinya. Pastilah prajurit Daksuan aku yang telah membasmi mereka. Lihat itu. Roh-roh penasaran itu telah masuk ke istana. Nadinaga? Nadinaga sudah mengering? Apa yang sebenarnya terjadi? Baginda. Gawat. Di luar istana muncul monster yang tak terhitung jumlahnya. Cepat lihat. Apa? Yang mulia, buka pintunya. Biarkan saya masuk. Gui Jiao akan segera datang. Jangan menyeretku ke dalam masalah ini. Pergi. Sampah. Semuanya benar-benar tidak berguna. Mohon ampuni saya yang mulia. Ampuni saya. Apa gunanya aku menghidupi kalian semua? Sekarang urat nadi naga telah runtuh. Monster-monster telah mengacau. Berikan satu cara untuk mengatasinya. Jangan mendekat. Aku adalah kaisar dari Daksuan. Mundur. Urat nadi naga telah mengering, segel pun telah pecah. Untuk menekan kembali Gui Jiao, serta melindungi negeri Daksuan, hanya ada satu cara, yaitu dengan mendirikan prasasti pernikahan naga dan Phoenix. Gunakan darah keturunan naga sejati dan darah putri dari burung Phoenix untuk membentuk kembali segel urat nadi naga. Hanya dia? Memang benar Anda adalah keturunan naga? Tapi bukankah dia hanya seorang gadis liar? Putriku yang baik, ternyata kamu memiliki kekuatan Phoenix Langit. Aku akan segera menobatkanmu menjadi Putri Tianfeng. Mengenai pertunanganmu dengan Luran, aku merestuinya. Aku sangat merestuinya. Tuan, cepat gunakan sihirmu untuk mendirikan prasasti. Selamatkan Daksuan dari penderitaan ini. Saat aku menggunakan sihir, tubuhku tidak bisa bergerak. Mohon bantuan yang mulia untuk mengirim orang melindungi saya. Tidak masalah. Dengan adanya pasukan pengawal pribadiku, pasti akan menjamin keamanan Anda sepenuhnya. Kamu lagi, bocah dari klan naga. Dendam atas kehancuran klan 100 tahun yang lalu, hari ini harus dibalas dengan nyawa. Cepat hentikan dia. Jangan pergi. Semuanya, lindungi aku. Dia itu seorang naga. Masa dia tidak bisa menahan satu siluman saja? Penolong, aku akan melindungimu. Penolong, akhirnya aku bisa membalas budimu. Ling Mo. Bagaimana bisa seperti ini? Moer ternyata sudah tiada demi menyelamatkannya. Ternyata tugu pernikahan itu bukanlah demi perjodohan, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Kakak, bagaimana aku bisa salah paham kepadamu selama 10 tahun? Kenapa aku tidak ingat apapun? Kurang ajar. Sepertinya rencanaku tidak benar-benar sempurna. Namun,
Segalanya sudah ditentukan. Masalah kecil apalagi yang bisa terjadi? Energi naga Daksuan sudah lama kering, hanya sepotong tugu rusak ingin menekan arwah klan kami. Benar-benar khayalan belaka. Energi naga memang kering, tapi jika aku mengorbankan kekuatanku di kehidupan ini, maka tidak ada yang tidak mungkin. Kenapa kamu sangat bodoh? Kenapa harus melakukan semua ini untukku? Tuan, lagi pula aku ini memang hampir mati. Bisa melindungimu sekali saja. Sudah sepadan. Tidak. Kamu tidak akan tiada. Aku sudah mengorbankan kekuatanku di kehidupan ini, yang berarti telah memulai reinkarnasi ke-100. Setelah kontrak nikah berakhir, aku akan memulihkan tahta Dewa Naga Hijau. Pada saat itu, Ayah, aku pasti akan membawamu kembali ke sisiku. Ternyata kebenarannya seperti ini. Kami mengira tugu pernikahan itu hanyalah sebuah alasan. Luran adalah penyelamat bagi seluruh Daksuan, tapi kami malah ingin meleburkannya. Ternyata semua yang dia katakan benar. Demi aku, demi Daksuan, dia mempertaruhkan nyawanya berkali-kali. Tapi aku malah memasukkannya ke tungku peleburan, untuk meleburkannya. Kakak, aku datang untuk menyelamatkanmu. Cepat keluarkan dia sekarang juga. Kakak, tunggu aku datang untuk menyelamatkanmu. Pengawal, segera matikan tungkunya, dan lepaskan dia. Kebenaran di dalam tirai cahaya, kalian semua sudah melihatnya sendiri. Luran tidak pernah mengusik urat nadi naga, dialah yang menggunakan mustika naga untuk menekan 10.000 iblis di dasar laut. Dialah yang menyelamatkan hidupku, dan memberiku darah Phoenix. Dialah yang berkali-kali mempertaruhkan nyawa demi melindungi Daksuan. Prasasti itu bukanlah belenggu yang mengurungku, melainkan monumen agung yang dia dirikan demi seluruh rakyat di dunia. Hamba telah salah mempercayai fitnah, dan salah menilai sang penolong. Yang mulia sangat bijaksana. Hamba setuju. Segera bebaskan Luran. Kami semua setuju, bebaskan Luran. Sampaikan titahku. Segera matikan tungkunya sekarang juga. Tunggu dulu. Penasihat Kekaisaran, berani sekali kamu menghalangiku? Yang mulia telah dihasut oleh naga jahat itu, hamba tidak bisa diam saja membiarkannya. Luran adalah ras naga, dia bukan golongan kita. Pasti dia punya niat jahat. Jika hari ini melepaskannya, di kemudian hari, dia pasti akan menghancurkan tahta Daksuan. Siapapun yang berani mendukung kata-kata sesat ini, berarti menjadi musuh bagi kediaman penasihat negara. Daksuan adalah duniaku. Memangnya apa urusan kediaman penasihat negara di sini? Enyahlah. Yang mulia, apakah Anda benar-benar mengira bahwa diri Anda tak tertandingi di dunia ini? Tidak. Bagaimana mungkin ini terjadi? Sudah hamba katakan naga jahat itu tak boleh dilepaskan. Sayangnya, Yang Mulia tidak mau menurut. Bagaimana bisa kekuatan Phoenixku? Apa yang sudah kamu lakukan? 10 tahun yang lalu, pada malam saat Anda kembali ke istana, saya sudah memasang kutukan pengunci jiwa pada Anda. Kutukan pengunci jiwa? Beraninya kamu melakukan kutukan kejam seperti itu padaku. Selama 10 tahun ini, setiap inci pertumbuhan kekuatan Phoenix Anda, semuanya berada dalam kendali saya. Ingatan Anda yang kacau, dan terkadang rasa sakit kepala yang luar biasa, semua itu adalah berkat kutukan ini. Penasihat Kekaisaran, beraninya kamu bertindak tidak beradab seperti ini? Meski begitu, aku tetaplah kaisar wanita dari Daksuan. Dasar keras kepala.
Kutukan pengunci jiwa, hancurlah. Yang mulia telah disihir oleh naga jahat. Ia telah kehilangan akal sehatnya dan tidak bisa lagi memimpin pemerintahan. Mulai hari ini, seluruh dunia Daksuan ini, biarlah aku yang mengambil alih pimpinan. Kakak, maafkan aku. Bahkan tenaga untuk melindungimu pun aku tidak punya. Karena yang mulia sudah gila, kekuatan Phoenix di tubuhnya itu hanya akan membawa sial saja jika disimpan. Bagaimana kalau... Dewa Pedang, gadis suci, kalian mau berkhianat, ya? Moyu, apa kamu sudah lupa? Siapa yang menghabisi seluruh keluarga? Keluargamu milikmu. Aku tidak lupa, makanya aku harus menyelidiki semuanya. Sebelum aku menemukan kebenarannya, Luran tidak boleh tiada di tanganmu. Luo Fexue, adik perempuanmu dibuat naga jahat itu menghilang entah di mana, dan kamu malah melindunginya. Jangan banyak bicara, segera buka tanurnya dan lepaskan dia. Aku ingin menanyakan langsung keberadaanmu, Er. Tuan dan Nyonya, tenangkan amarah kalian. Aku akan segera melepaskannya. Segera kulepaskan. Hati-hati. Sudah terlambat. Tidak. Apa yang terkubur di bawah prasasti itu adalah... Gawat. Berakhir sudah. Prasastinya hancur. Monster itu akan segera keluar. Setelah bertahun-tahun berencana, akhirnya hari ini berhasil juga. Yang mulia, terima kasih karena Anda sendiri yang memaksanya masuk ke tanur itu. Energi naga Daksuan ini dan seluruh nyawa di kota ini adalah persembahan untuk Baginda Raja Naga. Jadi sejak awal, kamu memang punya tujuan lain. Tepat sekali. Soal kutukan pengunci jiwa itu, atau keringnya energi naga, semuanya adalah rencanaku. Hanya tinggal menunggu prasastinya hancur, maka segelnya akan terlepas sendiri. Sambutlah kedatangan Baginda Raja Naga ke dunia manusia. Manusia tidak berguna. Rasakan ini. Tolong saya. Sial, makhluk-makhluk ini tidak ada habisnya. Tidak. Xuan Wei, kerja bagus. Selamat datang kembali Baginda. Setelah Anda menikmati jiwa-jiwa ini, tolong bantu saya memurnikan pil naga. Tentu saja, anak-anakku, serap habis jiwa orang-orang ini. Kakak, apa yang kamu katakan benar? Saat prasasti hancur, iblis muncul, rakyat menderita, akulah yang menghancurkan segalanya dengan tanganku sendiri. Apakah itu mutiara naga? Bukannya Luran telah mengorbankan kekuatannya, bagaimana mungkin? Karena prasasti telah hancur, dan kehidupan ke-100 berakhir, aku akhirnya bisa kembali ke posisi dewaku. Ini adalah binatang purba naga hijau. Tidak? Bagaimana mungkin? Naga dewa telah turun ke dunia. Naga dewa telah turun ke dunia.
Daksuan akhirnya selamat. Kita selamat. Guru, Moer, orang yang kamu lindungi dengan nyawamu ternyata adalah sosok yang luar biasa seperti ini. Kakak, syukurlah kamu tidak apa-apa. Aku minta maaf. Naga hijau purba? Ternyata benar-benar naga hijau purba? Aku sempat mengira itu hanya dari klan naga biasa. Setelah menelan intisari nagamu, bukankah aku akan hidup selamanya? Aku akan menjadi sangat kuat dalam sekejap dan menguasai langit dan bumi. Ilmu terlarang di udara menelan langit. Hanya seekor semut berani menantang maut. Kakak, hati-hati. Bagaimana mungkin? Kalau begitu coba saja, rasakan kekuatanku setelah bertahun-tahun. Kehebatan pusaka sakti yang aku kumpulkan. Aku tidak percaya. Ribuan iblis penelan jiwa. Tidak. Hidup sang naga. Hidup sang naga. Penjahat itu akhirnya tewas. Daksuan telah selamat. Guru, kakak. Kakak, jangan pergi. Kakak, maafkan aku. Aku yang salah. Di hari penobatan itu, aku mencampakkanmu ke dalam tungku peleburan. Aku memerintahkan untuk menghancurkan prasasti pernikahan kita. Aku mempercayai Xuan Wei selama 10 tahun. Padahal kamu yang menyelamatkanku, melindungiku, dan menungguku, namun aku malah ingin membinasakanmu. Kakak, jika kamu ingin menghancurkanku atau menghabisiku, aku akan menerimanya. Aku hanya mohon kepadamu, jangan pergi. Tolong selamatkan Daksuan. Tuan Dewa Naga, Yang Mulia sudah mengakui kesalahannya, kami mohon Anda tetap tinggal. Seluruh rakyat Daksuan membutuhkan perlindungan dari Dewa Naga. Mohon Dewa Naga tetap tinggal. Jika kamu tidak mengatakannya, aku bahkan hampir lupa. Kakak, Kristal darah Phoenix ini, aku dapatkan dengan mengorbankan tandukku dulu. Kamu sama sekali bukan ayah yang aku tunggu-tunggu. Dia sudah lama hilang dalam reinkarnasi. lalu bagaimana dengan Gui Jiao, yang masih terus mengamuk? Rakyat Daksuan sangat membutuhkanmu. Aku mohon, selamatkan Daksuan sekali lagi. Lantas apa hubungannya denganku? Kamulah kaisar dari Daksuan yang sebenarnya. Kakak, rakyat jelata tidak bersalah. Aku rela menebus dosa ini dengan nyawaku, hanya untuk memohon padamu. Tolong selamatkan mereka. Dulu aku sudah memberitahumu betapa pentingnya hal ini. Tapi kamu sendiri, apa yang kamu lakukan? Hari pertama kamu naik tahta, Tangkap. kamu melemparku ke dalam tungku peleburan. Aku disiksa di sana selama 7 hari 7 malam. Kamu hanya melihatku dengan acuh tak acuh. Petunangan itu kamu sendiri yang menghancurkannya. Prasasti naga dan Phoenix itu juga kamu biarkan hancur. Rakyatmu, negerimu, serta dosamu, tanggunglah itu sendiri. Mulai sekarang, antara kamu dan aku, telah putus hubungan sepenuhnya. Kak. Inilah wanita itu. Dia adalah kaisar wanita dari Daksuan. Bawa dia pergi, raja pasti akan sangat senang.
Lindungi Baginda. Yang mulia, cepat pergi. Tidak. Buat formasi. Lindungi Yang Mulia. Cepat bawa Yang Mulia pergi. Saya sudah hidup selama 70 tahun. Hari ini, saya tidak boleh mempermalukan leluhur. Kalian jangan pedulikan aku lagi, cepatlah lari. Yang Mulia, Anda adalah penguasa, kami adalah bawahan, sudah sewajarnya begini. Pergi. Ini semua karenaku. Aku telah mencelakai mereka semua. Ada apa? Muridmu Moyu memohon guru untuk memberitahukan kebenaran tahun itu. Selama 10 tahun ini, setiap malam aku memimpikan kebakaran besar itu dan memimpikan anggota sukuku. Selama ini aku mengira itu kamu, tapi kamu jelas-jelas telah menyelamatkanku dan tidak menginginkan pedang Siuluo. Aku telah salah menyalahkan guru selama 10 tahun. Aku telah membantu penjahat dan mencelakai penyelamatku. Dosaku tidak akan pernah bisa terbalas. Luran, Moer telah melindungimu dari tikaman. Bahkan sebelum dia tiada, dia terus memikirkanmu. Di mana dia sekarang? Apakah dia masih ada atau sudah tiada? Kamu harus memberiku penjelasan. Hubunganku dengan keluargamu hanya sebatas pedang dan sarungnya itu. Dulu aku menyelamatkanmu, mengajarkanmu teknik pedang, dan memberimu sarung pedang itu, hanya karena kedua matamu sangat mirip dengan seorang kawan lama. Mengenai dalang pembantaian keluargamu. Jika kau ingin menyelidikinya, aku bisa membantumu untuk melihat siapa sebenarnya yang menghabisi seluruh keluargamu, lalu menjebakku. Saya bersedia mengikuti guru untuk mengungkap kebenaran dan membuat perhitungan dengan pelaku sebenarnya. Adapun adikmu, saat ini kondisinya sangat kritis, hanya tersisa secuil jiwanya. Aku menggunakan kekuatanku untuk menyegelnya menjadi seekor kucing, agar nyawanya tetap terjaga untuk sementara. Moer. Aku sekarang harus pergi ke suatu tempat untuk mengambil sesuatu agar dia bisa benar-benar tersadar. Kau boleh ikut, tapi jika kau berani berbuat onar di tengah jalan, dia tidak akan pernah bangun lagi. Aku berjanji padamu, asalkan bisa menyelamatkan Moer, aku bersedia melakukan apa saja. Tempat terkutuk apa ini? Dingin sekali. Guru, apa yang kita lakukan di sini? Di tempat terdalam ini tumbuh teratai salju 1000 tahun, yang mekar 1000 tahun sekali, bisa membangkitkan orang mati, memulihkan tubuh lahir batin, dan memperbaiki sumber jiwa yang rusak. Aku sudah memperhitungkan bahwa masa mekar teratai salju adalah tepat hari ini. Ternyata kau memang sudah berniat menyelamatkannya. Lalu tunggu apa lagi? Ayo cepat. Disinilah tempatnya. Tunggu dulu. Sial. Itu kawanan serigala padang es. Monster tingkat langit? Ada begitu banyak, bagaimana cara melawannya? Klan Naga. Setelah menyantapmu, aku pasti bisa menjadi monster suci.
sampah. Kemarilah. Aku memang sedang butuh pelampiasan amarah. Sekarang giliranmu. Begitu saja langsung lari? Itu suara teriakan. Masuk dan periksa. Tempat ini dinginnya sangat aneh. Ia menderita luka yang sangat parah, bisa bertahan sampai sekarang saja, sudah merupakan keajaiban. Xiaobai. Itu Xiaobai. Bagaimana bisa ia ada di sini? Kamu mengenalnya? Dia berasal dari lembah 10.000 monster, dan dia adalah adik seperguruan temanku dan Moer sejak kecil. Jangan bergerak, lukanya terlalu parah. Bergerak gegabah bisa berakibat fatal. Kakak Feixue, ternyata benar dirimu. Kupikir aku akan mati di sini. Sudah tidak apa-apa, jangan khawatir, kakak ada di sini. Xiaobai. Kenapa kamu ada di sini? Apa yang terjadi pada lembah 10.000 monster? Lembah 10.000 monster. Lembah 10.000 monster sudah hancur. Apa katamu? Setelah kepergianmu, seekor naga kelelawar darah datang menyerang lembah 10.000 monster. Dia terlalu kuat, bahkan kepala lembah pun tidak bisa mengalahkannya. Dia memaksa seluruh kaum siluman di lembah untuk mengumpulkan harta karun langit dan bumi di mana-mana sebagai sumber pelatihannya. Siapapun yang berani tidak patuh atau menyerahkan hasil yang terlalu sedikit, maka esensi darahnya akan langsung diisap habis olehnya. Mengisap esensi darah? Benar, sudah banyak sekali anggota suku yang tiada. Xiaohei, Ahwa, dan juga Nenek Bai. Semuanya telah menjadi korbannya. Aku dikirim olehnya untuk memetik teratai salju 1000 tahun, tapi tidak menyangka dikepung oleh serigala dataran es. Dan setelah berjuang sekuat tenaga, barulah bisa bersembunyi di sini. Naga kelelawar darah, aku akan menghabisinya. Luran, minggir. Jika kamu kembali sekarang, itu sama saja dengan menyerahkan nyawamu. Itu adalah rumahku. Rumahnya Moer juga. Begitu banyak orang suku yang tiada. Kamu ingin aku hanya berdiam diri saja? Minggir. Apakah kamu tahu siapa sebenarnya asal-usul naga kelelawar darah itu? Dialah hasil dari apa yang kuperbuat. Apa katamu? Naga kelelawar darah itu apa hubungannya denganmu? 100 tahun yang lalu, ada seekor siluman kelelawar darah yang mencuri darah naga yang kusiapkan untuk Ayao pada waktu itu. Beruntungnya dia berhasil membangkitkan garis keturunan naga, lalu berubah menjadi naga kelelawar darah. Waktu itu karena aku pikir tidak mudah baginya untuk berlatih, aku hanya mengusirnya keluar dari Laut Timur. Tak disangka 100 tahun berlalu, dia justru mendatangkan malapetaka, merampas lembah 10.000 monster, dan mencelakai makhluk hidup. Jadi, mengenai masalah lembah 10.000 monster ini, aku akan pergi ke sana untuk mengakhiri segalanya dan mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Kamu bersedia pergi? Tentu saja, yang terpenting saat ini adalah menyelamatkan dan menyadarkan Luo Lingmo terlebih dahulu. Ini teratai salju, Moer akhirnya bisa diselamatkan. Jangan bergerak.
Sedikit lagi. Ciao, bye. Kalian mundur. Biar aku saja. Tidak bisa. Jika maju lebih jauh lagi, bahkan seluruh nadiku bisa hancur. Biar aku coba. Tidak bisa lewat sama sekali. Tidak bisa lewat. Bagaimana bisa melakukannya? Tidak salah lagi, dia memang guru. Siapapun yang berani menyentuh teratai salju, habis kalian. Hati-hati. Hanya naga kecil? Beraninya kamu menyinggungku? Dia mengalahkannya hanya dalam satu serangan. Moer. Kakak, Moer. Moer. Kamu sudah bangun? Kamu membuat kakak takut setengah mati. Apa dia masih belum sembuh total? Kenapa dia belum bisa berubah kembali menjadi wujud manusia? Dia melindungimu saat serangan itu terjadi, esensi jiwanya terluka sangat parah. Teratai salju 1000 tahun memang telah menyelamatkan nyawanya, tapi dia masih butuh istirahat untuk pulih perlahan. Lalu, bagaimana caranya agar dia bisa pulih sepenuhnya? Membutuhkan esensi darah naga dari dalam tubuh kelelawar naga berdarah. Itu memang milikku dari awal, bisa memulihkan segala macam kerusakan. Guru, apakah kita akan ke lembah 1000 monster sekarang? Ya? Disinilah tempatnya. Naga kelelawar darah itu ada di dalam sana. Kabut darah ini mengandung energi darah dan energi iblis yang sangat kental. Jika menghirupnya, kau akan kehilangan kesadaran dan berakhir menjadi boneka. Lalu bagaimana kita bisa masuk ke sana? Hal seperti ini bisa berhasil? penolong, apa kau tidak akan sakit perut jika terus begini? Aku hanya butuh sedikit darah saja, tidak apa-apa.
Cepat, iris pergelangan tangannya. Darahnya tidak cukup. Tuan prajurit, anak ini masih sangat kecil. Aku mohon lepaskanlah dia. Jangan banyak bicara, cepat kumpulkan darahnya. Kalian? Tunggu dulu. Coba lihat, siapa itu? Tidak cukup? Masih belum cukup. Kalian semua, berikan lebih banyak persembahan padaku. Seret dia keluar, ganti dengan yang berikutnya. Hampir sampai, sedikit lagi. Selama patung dewa ini menyerap cukup banyak cairan, aku akan bisa mendapatkan kembali kekuatanku. Dia sudah gila. Siapa di sana? Hahaha. Kakak, apakah itu kamu? Hahaha. Tuan Dewa Naga sudah mengatakannya, asalkan aku mempersembahkan pengorbanan yang cukup, itu akan membawamu kembali untuk menemuiku. Dia tidak berbohong kepadaku. Kamu benar-benar datang. Gunakan otakmu. Ini jelas sebuah ritual terlarang. Apakah kamu masih permaisuri dari Daksuan? Lihatlah rakyat ini. Lihat betapa menderitanya mereka karenamu. Aku tidak peduli. Asalkan aku bisa bertemu dengan kakak, aku bersedia melakukan apapun. Kamu jauh lebih rendah dari yang aku bayangkan. Jangan. Hancur, akhirnya hancur sudah. Terselamatkan. Kita semua akhirnya terselamatkan. Tidak. Tidak mungkin. Patung dewa milikku. Patung dewa milikku. Bagaimana bisa kamu? Bagaimana bisa kamu menghancurkannya? Kamu tahu betapa kerasnya usahaku hanya untuk bisa menemukannya? Tuan Dewa Naga sudah bilang, asalkan ritualnya selesai, dia akan membiarkanmu kembali dan membuatmu menerimaku kembali. Tapi sekarang semuanya sudah sirna. Kamu sendiri yang menghancurkannya. Kamu telah menghancurkan sendiri satu-satunya kesempatanku untuk memilikimu lagi. Tidak ada gunanya. Segala hal yang kamu lakukan ini hanya akan membuatku semakin membencimu. Siapa yang berani menghancurkan patung dewa milikku? Itu adalah naga kelelawar darah. Moyu, apa yang terjadi denganmu? Aku akan menghabisinya. Akan kuhabisi dia. Semut kecil, dulu kamu berhasil kabur, tapi hari ini kamu justru mengantarkan nyawa. Lari. Cepat lari. Guru, aku sudah ingat semuanya. Dialah yang membantai seluruh keluargaku. Dialah yang melenyapkan ayah, ibu, kakak, dan adikku. Xuan Wei yang telah mengubah ingatanku, hingga membuatku mengira itu adalah Anda. Muridmu ini benar-benar buta, karena telah menyalahpahami guru selama 10 tahun. Bahkan aku membantu orang jahat, dan hampir mencelakai guru. Aku mohon guru menghukumku. Aku tidak pernah menyalahkanmu. Karena kamu sudah ingat, sebaiknya kamu segera pergi menyusul mereka. Moyu. Tidak. Guru,
Terima kasih. Bangunlah. Ini apa yang terjadi? Kita selamat. Kita benar-benar selamat. Tak kusangka akan berada di sini dan bertemu dengan ras naga berdarah murni. Asalkan aku melahapmu, darah naga dalam tubuhku ini bisa menjadi murni sepenuhnya. Saat-saat itu tiba, di kolong langit ini, siapa lagi yang bisa menandingiku? Bersiaplah untuk kalah. Hanya seekor kelelawar yang diam-diam meminum darah nagaku? Masih berani menyebut dirimu ras naga? Lihatlah baik-baik, siapa aku sebenarnya. Tidak mungkin. Mungkinkah kamu adalah... Kakak. Kamu? Tidak mungkin. Kamu seharusnya sudah tiada sejak 100 tahun yang lalu. Iblis darah itu. Dia terlihat sangat ketakutan. Setelah mencuri darahku, apa kamu benar-benar mengira kamu seekor naga? Jangan mendekat. Aku juga merupakan bagian dari ras naga sekarang. Kamu pikir kamu layak? Jika aku harus tiada, kalian semua juga tidak akan hidup tenang. Tidak. Anakku. Semut kecil. Beraninya kamu mencari masalah. Mau yuk? Apa ini? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kami benar-benar terselamatkan. Terima kasih, Dewa Naga. 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 Ampuni saya, Tuan, ampuni saya. Saya sudah tahu kesalahan saya. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Aku bisa mengembalikannya padamu. Aku bisa mengembalikan asal darah naga itu kepadamu. Biarkan aku tetap hidup. Biarkan aku menjadi budakmu. Melakukan apapun boleh. Sudah selesai bicaranya? Tidak, jangan lakukan itu. Ayah, ibu, kakak. Dendam telah terbalaskan. Kalian bisa beristirahat dengan tenang. Sumber darah naga. Ambillah. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kakak. Moer, kamu sudah bisa kembali normal. Kakak.
Ini saatnya untuk membuat perhitungan dengan monster-monster itu dan melenyapkan mereka semua sekali jalan. Naga Sakti. Naga Sakti yang telah menyelamatkan kita. Terima kasih, Naga Sakti. Terima kasih banyak, Naga Sakti. Yang Mulia Naga Sakti, kami akan selalu mengingat semua kebaikan dan kemurahan hati Anda selamanya. Kakak, jangan pergi. Aku bersedia turun tahta, bersedia melepaskan seluruh kekuatanku, dan bersedia mempertaruhkan nyawa ini untuk menebus dosaku. Aku hanya memohon padamu, hanya mohon agar kamu mau memaafkanku. Kakak, hal-hal yang terjadi di masa lalu, mari kita anggap tidak pernah ada, ya? Bukankah kamu bilang aku adalah ayah? Bagaimana bisa kamu tega meninggalkan ayah? Kamu bukan dia. Itu hanyalah sebuah kesalahpahaman. Hubungan kita berakhir di sini. Tidak, kakak aku adalah ayah. Akulah ayah yang sebenarnya. Ayo mari mampir, lihat-lihat dulu. Cerita dimulai 3 tahun yang lalu, saat terjadi guncangan hebat yang menghancurkan dunia. Jeritan kesakitan terdengar di mana-mana. Lagi dan lagi, aku sudah dengar bagian ini 800 kali. Kalau begitu jangan didengarkan. Itu tidak bisa. Aku tidak pernah bosan mendengarnya. Lalu Permaisuri Agung Daksuan mempercayai perkataan iblis, dengan tangannya sendiri menghancurkan prasasti pernikahan naga dan Phoenix penyegel iblis. Seketika itu juga, jiwa-jiwa jahat hiu hantu tak terhitung jumlahnya terbebas dari segel. Ibu kota kekaisaran jatuh, rakyat kehilangan tempat tinggal, dan nyawa seluruh makhluk berada dalam bahaya besar. Namun tepat di saat kritis itu, seekor naga hijau raksasa turun dari langit, raungan naga mengguncang angkasa, dan wibawa naga terpancar dengan hebat. Naga jahat bernama naga kelelawar darah itu dihabisi dengan satu tusukan pedang tepat di jantung oleh beliau, langsung lenyap menjadi debu saat itu juga. Jiwa-jiwa jahat hiu hantu yang menutupi langit hangus terbakar oleh setitik api naga milik beliau hingga bersih tak bersisa. Bagus, luar biasa. Tuan Dewa Naga sungguh hebat. Dunia yang damai sekarang ini, semua berkat perlindungan Tuan Dewa Naga. Apa kalian lihat kuil Dewa Naga yang di luar itu? Persembahan di sana sangatlah ramai. Benar sekali. Kalau bukan karena Tuan Dewa Naga, kita semua pasti sudah lama menjadi makanan hiu hantu itu. Di mana-mana sudah dibangun kuil Dewa Naga. Setiap keluarga memuja papan arwah Dewa Naga. Dialah dewa sejati yang hidup di antara kita. Dunia yang makmur ini sepertinya sudah aman dan stabil. Hei Bapak Pendongeng, bagaimana nasib Ratu Yunli saat itu? Apa yang terjadi dengannya kemudian? Dia sudah gila. Mengenai Sang Maharani, kudengar setelah Tuan Dewa Naga pergi, dia menjadi gila. Rambutnya berantakan, berlari ke sana kemari, dan bertanya pada setiap orang yang ditemuinya, apakah kamu melihat kakakku? Di mana kakakku berada? Kakak. Para menteri mengajukan petisi bersama, mengatakan bahwa moralnya telah rusak, sehingga dia sulit untuk memimpin kerajaan. Lalu mereka mendukung kerabat jauh kekaisaran untuk naik tahta. Sekarang kaisar baru itu, dia sangat rajin dan mencintai rakyatnya, hingga membuat Daksuan teratur dan damai. Padahal dia penguasa lama yang baik, bagaimana mungkin dia berakhir tragis seperti ini? Sudah sepantasnya. Siapa suruh dia membuang Tuan Dewa Naga ke dalam tungku api? Siapa suruh dia menghancurkan prasasti pernikahan? Itu akibat perbuatannya sendiri. Tepat sekali. Dia telah mencelakai banyak orang. Kalau bukan karena Tuan Dewa Naga, kita semua pasti sudah tiada. Dia pantas menerima nasib itu. Rasakan itu. Sudahlah. Masa lalu biarlah berlalu. Mari kita bahas tentang munculnya naga hijau ke dunia ini, yang menghabisi naga jahat dengan satu tebasan pedang. Dari mana datangnya pengemis gila ini? Jauh-jauh sana. Sepertinya dia orang lain yang pergi ke kuil Dewa Naga untuk memohon berkah dari Dewa Naga. Orang-orang ini bahkan tidak bercermin dan melihat kelakuan mereka sendiri. Kakak, aku datang. Akhirnya aku menemukanmu. Dari mana datangnya wanita gila ini? Dia lagi ternyata. Beberapa tahun terakhir dia selalu berkeliaran di sekitar sini, dan bertanya kepada setiap orang yang ditemuinya, apakah mereka melihat kakak miliknya. Kasihan sekali.
ayo pergi, jangan dilihat lagi. Aku sudah mencarimu selama 3 tahun. Menjelajahi setiap sudut negeri Daksuan, setiap desa, dan setiap gunung. Maukah kamu keluar menemuiku sekali saja? Sekali saja. Kakak, mengapa kamu menangis? Kueku. Kenapa kamu menangis? Bukankah itu hanya sepotong kue? Saat aku menjadi permaisuri dulu, aku punya sebanyak apapun yang kuinginkan. Kakak, ada orang jahat. Jangan takut, kakak ada di sini. Ayah, anak pintar. Kakak? Kakak, ini aku. Aku sudah mencarimu selama 3 tahun. 3 tahun, aku sudah menelusuri setiap tempat. Kakak? Ayah, jangan takut. Kakak akan membawamu pulang. Kakak. Kamu memanggilnya apa? Dialah ayah yang sebenarnya. Orang yang kucari selama 100 kehidupan. Lalu bagaimana denganku? Aku ini dianggap apa? Kamu? Hanyalah dalam perjalananku mencarinya. Sebuah kesalahan belaka. Kesalahan? Aku hanya sebuah kesalahan. Kamu menemaniku selama 3 tahun. Di 3 tahun itu kamu begitu baik padaku, kamu menyuapiku, kamu mengajariku menulis. Kamu mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkanku. Apakah itu semua palsu? Waktu itu, kupikir kamu adalah dia. Kemudian aku menyadari, ternyata bukan. Kakak, kalau tahu akan begini, seharusnya aku penuhi janji pernikahan itu, dan menjadi pengantinmu. Manisan buah, ayo dibeli. Kakak, lihat ini. Kakak. Gadis manis, ini pegang yang kuat ya. Terima kasih, Paman. Kakak, kamu baik sekali. Makan pelan-pelan. Tidak ada yang akan merebutnya darimu. Kakak, aku ingin bersamamu selamanya. Tenang saja, setelah aku menemukanmu, kita tidak akan pernah berpisah lagi. Kakak, apakah kakak itu masih ada di sana? Dia menangis sangat menyedihkan. Bisakah kita membelikannya sesuatu untuk dimakan juga? Ayah anak paling penurut. Hanya saja di dunia ini, ada orang yang jika kamu bersikap terlalu baik kepadanya, dia justru akan mengkhianatimu. Masa sih? Anak anjing dan anak kucing yang kuberi makan, semuanya masih mau bermain denganku kok. Benar. Ada beberapa orang, bahkan lebih rendah daripada anak kucing atau anak anjing. Sudahlah, ayo pulang. Malam ini aku akan membuatkan sup ikan karper favoritmu. Hore! Kakak memang yang terbaik.